Jadi target kita buat belajar dulu ya. Satu, bikin BTS 2G. Pakai barang yang ada di sini nih. Yang Race Network. Yang ini. Yang ini namanya SDR1. Yang di sini, SDR1. Bikin 2G dulu. Pakai sini, SDR1. Sebelum itu bisa dibikin, kita perlu install komputer Ubuntu. Yang jadi masalah, Ubuntu yang sekarang nggak ada yang Ubuntu yang 32 bit. Ubuntunya 64 bit semua. Dan ternyata Ubuntu 32 bit yang paling pol versi 16.04. Gitu. Jadi supaya tingkat keberhasilannya tinggi, biar nggak pada putus asa, kan biasanya suka kecewa nih, gagal. Supaya nggak terlalu gagal, install Ubuntu 16.04, 32 bit, kemudian install OpenBTS-nya. Tapi itu akan jadinya 2G. Nah, barang yang itu, makhluk yang sono, itu pernah saya cobain buat bikin OpenBTS juga. Berhasil juga jalan. Dicoba juga. Tolong dicoba juga. Kalau yang itu punya kemampuan sampai 3G sebenarnya. Si kecepatan segala macamnya dia mampu sampai 3G. Cuman saya belum pernah nyoba sampai 3G. Soalnya ada masalah di 3G itu gini. Masalah gedenya tuh gini, 3G lebih aman daripada 2G. Jadi SIM card-nya di-encrypt. Konsekuensinya supaya kita bisa pakai SIM card itu buat 3G, saya harus bisa bikin SIM card itu. Nah, gue nggak bisa bikin SIM card. Jadi 3G, 4G, 5G, SIM card-nya di-encrypt. Supaya encryptnya bisa dibuka, kita harus bikin dong. Nggak bisa pakai SIM card-nya Telkomsel masukin jadi 3G bener, nggak bisa. Jadi kalau 3G SIM card harus bikin sendiri. Kecuali kita nanti bisa eksperimen, nggak tahu lah. Mudah-mudahan bisa. Oh, mau dicolokin ke sana. Oke. Oh, yang ini mau bisa ya. Layar situ mau bisa merenya. Coba. Bisa tuh. Ush. Coba keluarin layarnya ke sana, gimana caranya? Bisa nggak dikeluarin ke sana? Bisa di mirror nggak ya mirror? Kalau di Ubuntu mirror, Iya. di sini caranya kumaha? Muting, orang nggak pernah pakai Windows. Goblok bagian Windows mah. Weh kayak ini mah. Ya udah guys. Jadi lu ngeliat sana aja. Lihat sana aja. Oke, jadi targetnya satu, bikin OpenBTS 2G pakai SDR1. Kalau itu, jadi tapi sebelum itu dibikin kita harus bikin Ubuntu dulu, Ubuntu 16.04, 32 bit karena OpenBTS source code-nya buat 32 bit. Dia belum dimodif buat 64 bit. Udah gitu, bikin lagi OpenBTS 2G buat pakai N210. N210 itu yang barang yang itu ya. Yang di bawah itu. Oke. Udah ya? Oke. Sekarang caranya. Ini udah target 2 yang blow on dulu udah kebayang ya. Target 2 blow on. Jadi langkah pertama bikin Ubuntu 16.04, langkah selanjutnya bikin OpenBTS. Oh, itu N210 tuh ini barangnya nih. Ubuntu berapa, Prof? 16.04, 32 bit. 16.04, 32 bit. Terus bikin OpenBTS pakai SDR1, terus bikin OpenBTS pakai N210. Targetnya itu dulu. Dah, beres? Sekarang caranya. OpenBTS pakai SDR1. SDR1 itu yang di sini ya. Udah gitu kalau udah berhasil bikin pakai N210. Ini targetnya. N210. Oke. Jadi install Ubuntu dulu. Ubuntunya 16.04 32 bit. Ini. Ubuntunya 16.04 32 bit. Dia nyatet. Lu nyatet juga? Iya dong. Oh, ini enggak ya sih. Mau jadi buku ya? Enggak. Iya. Ingat, Prof. Oke. Sekarang ke sana biar lu bisa ngeliat dari sini ya? Bisa. Oh, lu bisa lihat dari sini, curang lu dasar. Parah. Oke, masuk ke wiki.
Masuk ke wiki. Ono Center teh ya, Ono Center ORID/wiki. Masukin ini diulang. Oh, Muridnya baru datang soalnya. Masukin kata kuncinya OpenBTS. Nah, kebetulan OpenBTS yang ini terakhir saya installnya di Ubuntu 16.04. Jadi 2016. Jadi itu sekitar 6 tahun yang lalu. Gua kagak tahu apakah ada versi yang baru apa kagak. Soalnya sejak itu gue udah mulai putus asa. Putus asanya karena kayaknya susah dapat izin dari Kominfo. Gitu aja. Makanya gue akhirnya mulai nggak ngoprek lagi. Nah, sekarang lihat ke bawah pelan-pelan di situ, terus ke bawah. Stop. Itu ada tulisan OpenBTS 5.0. Tuh. Jadi OpenBTS yang gue pakai versi 5.0. Dan saya nggak tahu apakah ada versi yang lebih baru daripada 5.0. Gitu ya. Jadi kondisinya yang ini udah dicoba, kalau kita lihat kan ada build OpenBTS 5.0 di Ubuntu 16.04 32 bit kan? Jadi ini udah dicoba dan jalan yang ini. Kita coba yang jalan dulu aja biar lu tidak kecewa ya. Kan kalau orang belajar kan gitu ya. Harus berhasil. Nanti abis berhasil kita coba yang nggak berhasil. Iya, soalnya kita upgrade, ganti versi segala macam. Tuh saya perhatiin, saya pernah nyoba pakai Raspberry Pi, nggak berhasil. Jadi saya udah nyoba yang nggak berhasil, jangan khawatir. Oh, nanti kalau udah nyoba tuh gitu, nyoba berhasil dulu, udah gitu nyoba lagi nggak berhasil, sampai mampus lu udah gitu ya. Tuh Ubuntu yang itu 16.04.32 diklik, biar kelihatan langkahnya. Tapi harus install Ubuntu dulu ya. Jadi Ubuntu server 32 bit yang dipakai ternyata Ubuntu server 32 bit. Oke, kebawahin set interface-nya selalu IP-nya berapa, yang penting punya sambungan ke internet. Oke, kebawahin itu ada net IP versi 6 itu di disable. Jadi IP versi 6-nya dimatiin. Kebawahin lagi ini aplikasi pendukungnya diinstal semua. Yang M4, AutoConf, AutoTools segala macam install semua. Kebawahin lagi. Yang penting adalah kita nginstall Git buat ngambil source code dari internet. Oke. Itu Git buat ambil source code. Kebawahin lagi. Nah, sekarang download source code-nya cuma gitu aja. Kalau udah ke download, Git-nya dia akan bikin folder namanya dev. Kebetulan hobi saya naruhnya biasanya di user local source. Kayak kalau saya jalanin /clone sh, dia ngambil dari internet. Gitu ya. Nah, cara bikinnya gampang banget. Cara bikinnya kebawahin lagi, ini cara bikinnya. Kita bisa switch to master. Switch to master, langsung dapetin master source code-nya. Dan master itu versi terakhir. Kalau kita ragu-ragu, kita bisa aja switch to 5.0. Jadi kita pakai source code yang versi 5.0. Kalau misalnya kita ragu-ragu bakal berhasil atau enggak, 5.0 udah cobain berhasil. Nah, cara bikinnya cuman build SDR1 karena ini kart yang di sini SDR1 namanya. Nah, sementara kart yang ada di situ tadi adalah N210, ada di situ pilihannya tuh. Ada RAD1, USRP1, B100 segala macam sama N210. Nah, sekarang ngomong terus terang dulu. Saya salah beli sebenarnya. Harusnya gue belinya B210. Gue belinya N210. Akibatnya gue sekarang sengsara. Nggak bisa 5G. Kalau dulu belinya B210 bisa 5G. Jadi salah beli nih gue. Ceritanya. Tapi ya udahlah. Itu salah belinya tuh sekitar 50 juta itu. Kesalahannya 50 juta perak tuh. Ya udah. Cara nginstallnya kalau udah selesai dia compile, build-nya selesai jadi, cara nginstallnya cuman dpkg-i dep. Kan dep itu file Debian-nya ya, kita install. Oke. Kalau ada dependensi yang kurang segala macam, kita apt-f install, nanti dependensi yang dibutuhin ke install juga. Jadi beres. Udah selesai? Ini udah selesai. OpenBTS ke install. Cuma gitu doang. Simple, Pak. Emang gampang. Makanya kalau lu ngerjain bisa sih.
Cuman pakai komputer yang ini parah kayaknya, susah deh tadi. Si Yofi udah berapa kali install gagal. Kalau install clean bisa. Oh, nginstall clean ya, tapi Windows-nya hilang. Ntar ada yang nangis. Kebawahin lagi, folder yang penting cuma 2 folder yang penting, /OpenBTS sama /etc OpenBTS. /etc OpenBTS tempat konfigurasinya dia. /OpenBTS itu tempat aplikasi buat ngejalanin OpenBTS-nya. Oke. Nah, untuk menjalankan OpenBTS, kalau kebawahin lagi, itu entah kenapa gue ngehack dikit tuh, kenapa gue lupa. Kayaknya ada yang nggak kompatibel gitu, soalnya dia minta ke 64 bit tuh. Kalau dilihat tuh perhatiin dia minta ke 64. Jadi waktu gue ngoprek segala macam, wah ini gagal, ini harus kayak gini, dirubah, konfigurasinya gue rubah. Dan itu berhasil jalan. Nah sekarang buat jalanin, kita butuh 4 software buat jalan. Perhatiin yang ada tanda dan-nya aja ya. Itu ada zip out serve, ada SMQ, ada asterisk, ada OpenBTS, ada 4. Zip out serve fungsinya buat supaya SIM card, jadi autentikasi kita pakai SIM card. Jadi data SIM card akan diomongin ke asterisk. Jadi nanti ada data di asterisk, SIM card mana aja yang boleh yang terdaftar. Jadi software yang buat ngelakuin itu adalah zip out serve. SMQ itu buat SMS. SMQ buat SMS, asterisk itu buat sentral telepon yang udah kita coba dan ternyata jelek sebenarnya. Udah kita coba sih. Dan butut, lemot. Yang lebih bagus kemarin Camelio kan, kenceng Camelio. Asterisk, lemot. OpenBTS itu OpenBTS-nya langsung. Itu adalah transceiver, radio transceivernya OpenBTS tadi. Oke. Jadi ini ada sentral telepon, ada BTS jadi satu di satu komputer. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat operator kan sentralnya ada di Jakarta, terus BTS-nya ada di mana-mana kan, banyak. Kalau ini BTS sama sentral jadi satu, karena kita pakai buat eksperimen. Kalau kita pengen pisah bisa, jadi bisa aja radionya banyak, sentralnya satu bisa. Jadi BTS-nya bisa lebih dari satu sih sebenarnya. Tapi nanti harus dimainin konfigurasinya, harus dimainin banget. Frekuensi Rius. Hah? Frekuensi Rius ya harus. Oh, itu teorinya kayak gitu. Kalau kita ya Rius sih. Cuman nanti ada masalah, kita harus ngatur timing segala macam, pening. Nah kalau kita PSAX, lihat apa yang ada di belakang layar, jalan, kelihatan zip out serve jalan, SMQ jalan, asterisk jalan, OpenBTS, ada satu lagi yang nggak kelihatan, transceiver jalan. Transceiver itu dijalani sama OpenBTS. Transceiver adalah si radionya, tapi bentuknya software. Dia akan ngomong ke peralatan SDR1 tadi. Oke. Nanti akan keluar prom di OpenBTS CLI. Kalau kita jalanin OpenBTS CLI akan keluar prom OpenBTS tanda itu. Gitu. Dan udah gitu bisa kita konfigurasi dari situ. Hostname-nya langsung OpenBTS ya dia. Command line. Ya enggak, kalau kita jalanin ya. Hostname-nya kan itu OpenBTS. Bukan hostname itu teh prom. Prom aja ya. Prom aplikasi OpenBTS CLI. Tapi nanti lah gue kasih lihat cara jalannya. Nah, terusin. Kalau mau lebih manusiawi, cara ngejalaninnya kayak gitu, start. Oke. Nah, sekarang kalau kalau jalan apa adanya kita nggak konfigurasi, dia akan jadi BTS buat testing. BTS testing itu operatornya mobile country code sama mobile network code-nya satu. Seluruh dunia tahu kalau ada mobile country code 1, mobile network code 1 itu BTS testing. Kalau kita mau ngoperasiin beneran, nggak boleh testing sebenarnya. Cuman kita nggak punya izin, jadi kita nggak punya nomor itu. Karena kita nggak punya, kita ngarang nomor. Goblok. Nah, sekarang konfigurasinya. 50 demo konfigurasi. Nah, ini firewall-nya diaktifin aja. Nah, terus itu yang ngaktifin, jalanin itu. Nah, untuk masuk ke command line-nya supaya kita bisa konfigurasi, masuk CD OpenBTS, terus OpenBTS CLI. Itu masuk ke CLI-nya buat konfigurasi. Jadi konfigurasinya command line, bukan web browser. Command line banget. Nah, perintah buat konfigurasinya, ini kalau kita mau jadi Singtel misalnya, kita mau jadi Singtel, config GSM Identity MCC 525, GSM Identity MNC 01.
525 itu Singapura, 01 itu Singtel. Terus kita kasih short name Singtel. Kalau Indonesia MCC-nya 510. Tinggal MNC-nya. Ya, ya. Kita cari mobile network code untuk Tangsel. Gitu. 51. Hah? Tangsel berapa ya? Gak tahu. Ntar. Nah, kemudian kalau GPRS enable, datanya jadi aktif. Tapi karena ini 2G, datanya GPRS. Nanti sebenarnya kita bisa ngatur, kan GPRS ada perbanding, kan ini ada slot ya, time slot. Mau berapa persen buat data, mau berapa persen buat voice. Kita bisa atur dari time slotnya, bisa atur, kita bisa ngatur kecepatannya si GPRS sebenarnya. Cuman kalau kita bikin maksimum, ya paling kecepatan maksimumnya cuma 100 kbps, kira-kira. Kayak gitu. Ya. Nah, terus karena saya pengen semua orang bisa registrasi, saya bikin open registration. Jadi semua SIM card bisa register. Jadi itu ada kontrol LUR open registration supaya semua SIM card bisa registrasi. Saya kasih filternya titik bintang. Kalau titik bintang, semua SIM card operator manapun bisa daftar ke BTS-nya kita. Ini dibutuhin kalau kita dalam kondisi emergency, misalnya bencana alam segala macam, kondisi bencana, udah jangan peduliin soal harus operator siapa, semua SIM card boleh masuk aja. Dan ini biasanya kita jalanin BTS ini waktu bencana sih. Jadi emang dipakai beneran buat bencana. Waktu itu dioperasiin di mana sih, di Aceh segala macam, makanya kayak gini, titik bintang aja. Dan ini operasi beneran. Cuman operator kita kadang-kadang nggak mikir gitu, kan egois ya. Yang boleh masuk hanya SIM card Telkomsel aja, Indosat aja, mikirnya gitu doang kan. Kalau karena kita nggak punya kepentingan apa-apa, ya titik bintang aja, semua SIM card boleh masuk, jebret. SIM card yang mati bisa aktif ya? Bisa. Intinya kan ada IMSI, ada IMSI-nya aja. Pokoknya ada SIM card mati pun hidup. Di sini mah hidup. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini beres ya? Udah kebayang. Nah, sekarang kalau mau, ini demonya Desasel nih kebetulan, Desasel. Jadi MCC-nya 510 di Indonesia. MNC-nya ngarang 33. Nanti cari sendiri MNC-nya mau berapa. Gitu. Nah, untuk dapetin daftar MNC yang nganggur, udah pernah lihat daftar MNC yang nganggur di mana? Belum. Oke. Belum tahu? Belum. Buka tab baru. Masuk ke Wikipedia. Wikipedia bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris, jangan ya klik Wikipedia, ambil yang bahasa Inggris. English. Oke. Tulis MNC, ya, bukan MNC TV, bukan. Enter. Ada nggak MNC yang seluler? Ya enter dulu lah. Dia biasanya suka ini ngasih tahu. Coba cari MNC seluler ada nggak? Teknologi biasanya tuh masuknya teknologi. Nah, mobile network code tuh. Oke, cari Indonesia. Indonesia adanya di Oceania tuh, nomor 5. Jadi kita depannya 5 semua kan? Karena Australia sama Oceania, coba cari Indonesia. Indonesia tuh 16. Nah, Indonesia itu kalau diperhatiin tuh MNC itu ya yang ujung sebelah kanan ya. Telkomsel 51010. Terus XL 51011. Indosat Oredo 51011 ya. Perhatiin yang kepake 10 11 1. 9 smartphone, 28 juga punya smartphone, kebawain lagi. Lihat aja yang kosong berapa. Udah habis kan? Cuma segitu kan? Sisanya kosong kan? Hajar boleh, suka-suka lu milih nomor berapa. 5123 misalkan. Hah? 510? Enggak, 2 digit. Harus 10. Enggak, kan 510 depannya. Itu country. Oh, country-nya. Country Indonesia tuh 510, tinggal 2 digit belakang. Oh, oke. Dari 1 sampai 99. Iya, yang kepake baru sedikit sih. Gitu. Cuman ada beberapa tuh, ada mobile virtual operator, kosong nggak ada. Ngikutin sama bapaknya kayaknya. Jadi banyak yang kosong sih. Bisa. Gitu ya, sebenarnya. Jadi bisa seenak jidat sih sebenarnya. Beres ya?
Jadi bisa seenak jidat ini milihnya. Tergantung angka keramat punya tangsel berapa. Suka-suka aja ini mah. Sangeunahna wae eta mah parah. Kalau udah tahu mah sakit hati. Oh, cuma gitu doang. Ya, kita nggak ada PC ya. Pengen Nah, yang seru adalah nomor ini tidak dikontrol sama Kominfo. yang bare metal PC-nya, maksudnya installino Nggak ngerti mereka kali. Asli, parah. Kominfo nggak bisa punya. jadi nyala dong, Pop. Hah? Bisa jadi nyala sebenarnya Apa? karena nggak dikontrol. Kominfo nggak punya kontrol buat ini, asli. Nggak punya. Ini udah kayak kesepakatan aja antar operator. Gue pakai nomor 1 ya, gue pakai nomor segini, gitu aja udah. Bebas berarti. Termasuk itu coba kode area. Sini kode areanya berapa? 021 021. Nah. Siapa yang ngatur? nggak ada. Suka-suka Telkom. Telkom. Heeh. Bukan Kominfo kan? Bukan, suka-suka Telkom. Jadi sebenarnya kita bisa aja bikin kode area ntar. Jadi kita harus nyari kode area mana yang nganggur, Nah. didudukin. Gitu tekniknya, Mas. Pendudukan ini mas. Parah ya. Kalau udah tahu dunia ini mah sakit hati, anjrit pasti. Ini beres ya, udah kebayang ya cara penomoran. Udah mulai kebayang. Jadi targetnya cuma sampai sini aja. Nanti silakan operasiin nanti ini. Nah sekarang masuk lagi ke wiki. Udah kebayang ya buat sampai yang SDR-nya jalan. Cuma gitu loh. Masuk lagi ke wiki gue maksud bukan Wikipedia. Back lagi. Jadi cuma ini doang. Back lagi. Dia punya kemampuan buat apa ya, spectrum analyzer. Si alat ya ini kan tergantung software apa yang diinstal ya. Nah itu ada power scanner, itu spectrum analyzer sih sebenarnya. Coba klik power scanner. Dan itu GUI ya. Enggak. Kayaknya enggak gue deh. Coba klik. Kalau seingat. Oh, Nah, bentuknya iya, kayak gini. ciri-ciri. Jadi kita bisa ngelihat. Jadi kita bisa di OpenBTS ada software namanya Power Scanner. Jadi kita bisa lihat channel 1 powernya berapa, channel 2 dia nge-receive power berapa. Jadi kita bisa tahu channel mana yang dipakai, mana yang nganggur. Itu teknik buat nanti ngeset channel mana yang mau kita Pakai. jajah. Nah ini nih yang masang-masang radio. Dia harus ngecek dulu frekuensi mana yang kosong. Iya. hijau. Cuman yang ini frekuensinya frekuensi seluler. Gitu ya, beres ya. Jadi sama logikanya sama WiFi sama. Cuman kenapa saya ngesetnya di 51? Karena Kominfo Jakarta itu, Kemkominfo, orangnya nggak ngerti yang namanya channel kayaknya. Waktu dia kasih frekuensi ke operator, dia kagak ngerti yang namanya channel. Jadi dia cuma bilang, operator, lu pakai frekuensi sekian sampai sekian. Terus Telkomsel sekian sampai sekian, terus Indosat sekian, Excel sekian. Jadi waktu sekian, kan dia kasih frekuensi kan, bukan channel kan? Iya kan? Bener. Dan karena dia mungkin kagak ngerti yang namanya channel,